Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Laurencia Linda dengan stambuk AD21-19080. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengertian dan fungsi sistem saraf pada manusia. Yang pertama, pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi untuk mengatur misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat, dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Kemudian sistem saraf pada manusia memiliki sifat mengatur yang sangat kompleks dan khusus. Sistem saraf menerima berjuta-juta rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Semua rangsangan tersebut akan bersatu untuk dapat menentukan respon apa yang akan diberikan oleh tubuh. Rangsangan ada yang berasal dari luar tubuh seperti cahaya, gravitasi, suhu, panas, dan dingin. Sedangkan ada juga rangsangan yang berasal dari dalam tubuh seperti rasa lapar, haus, sakit, nyeri, dan lain sebagainya. Untuk bereaksi terhadap rangsangan tersebut, tubuh kita memerlukan 3 komponen, yaitu reseptor sebagai penerima rangsangan, sistem saraf sebagai penerima, pengolah, dan penerus hasil olahan rangsangan ke efektor, dan efektor sebagai sel atau organ yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan tersebut. Kemudian komponen-komponen sel saraf pada sistem saraf mempunyai kemampuan dalam konduksi impuls atau melakukan impuls. Fungsi impuls adalah sebagai pembawa informasi, yakni tentang perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, misalnya perubahan temperatur dari panas ke dingin atau perubahan cahaya dari gelap ke terang. Pusat sel saraf atau neuron terdiri dari sebuah badan sel yang disebut dengan perikarion yang berisi nukleus. Di dalam sitoplasma perikarion terdapat bahan-bahan yang disebut dengan substansia misel. Dari perikarion keluar prosesus yang menghantarkan rangsangan perikarion yang disebut sebagai dendrit yang jumlahnya lebih banyak atau lebih dari 1. Proses mengantarkan rangsangan keluar dari perikarion disebut sebagai akson, yang jumlah akson ini biasanya hanya 1. Berdasarkan jumlah ukuran neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron unipolar, bipolar, dan multipolar. Sedangkan neuron berdasarkan struktur dan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensorik, motorik, dan interneuron. Kemudian macam-macam neuron tersebut ini dihubungkan oleh sinaps. Gerakan salah satu anggota tubuh dapat dijadikan bukti bahwa di dalam tubuh terjadi pengantaran impuls oleh sel saraf dan menimbulkan tanggapan yang disampaikan oleh saraf motorik dalam bentuk gerak. Gerak yang disadari disebut gerak sadar dengan melalui rangkaian impuls dan mengalami proses pengolahan yang dilakukan oleh otak. Sedangkan gerak yang tidak sadar disebut gerak refleks dengan rangkaian impuls pendek tanpa diolah oleh pusat saraf. Selanjutnya yang kedua, fungsi sistem saraf. Yang pertama itu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem saraf meliputi beberapa bagian. Yang pertama itu saraf otak. Memiliki fungsi yang kompleks seperti kecerdasan, ingatan, dan lain sebagainya. Saraf otak terbagi menjadi 3. Yang pertama, otak besar, berfungsi sebagai pusat kemampuan motorik seperti kecerdasan, berbicara, dan daya ingat atau memori. Yang kedua yaitu brainstem, memiliki bagian yang disebut pons yang berfungsi sebagai pengontrol proses pernapasan, dan medula oblongata yang berfungsi sebagai pusat pengatur detak jantung, tekanan darah, pernapasan, menelan, dan muntah. Yang ketiga yaitu otak kecil, berfungsi untuk mengontrol kontraksi otot, postur, dan keseimbangan. Selanjutnya yang kedua yaitu sel saraf neuron. Fungsinya sangat penting dalam kerja sistem saraf. Neuron ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu dendrit.
berfungsi sebagai penerima rangsangan, memperluas area untuk menerima sinyal dari sel saraf lain. Dendrit juga berfungsi mengantarkan sinyal ke badan sel. Yang kedua yaitu badan sel, berfungsi sebagai tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. Yang ketiga yaitu akson. Akson berfungsi mengantarkan rangsangan dari atau ke badan sel. Yang ketiga yaitu sumsum tulang belakang, yang berfungsi sebagai pengatur pernapasan, gerak jantung, dan gerak alat pencernaan. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem saraf otonom, berfungsi sebagai visceral tubuh. Sistem ini juga membantu mengatur tekanan arteri, motilitas dan sekresi gastrointestinal, pengosongan kandungan kemih, berkeringat, suhu tubuh, dan banyak aktivitas lainnya. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem simpatik yang berfungsi mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri terjadi. Sistem ini juga berfungsi mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. Yang kedua yaitu sistem parasimpatik, berguna menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot, dan menyempitkan pupil mata. Ini memungkinkan kita untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks yang normal. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem saraf somatik, berfungsi untuk mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit dan nantinya dibawa ke sistem saraf pusat. Sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.